Alright guys, guys, kita udah nyampe di ini ya, exercise 7, exercise 7 di TOEFL-nya Baron yang bagian listening ya, Baron's TOEFL. Jadi Baron's TOEFL itu digadang-gadang sebagai TOEFL tersulit ya guys ya. Tersulit memang menurut saya Baron itu memang yang paling sulit, makanya ada Deswita, ada salah satu member saya yang minta dijelasin buku ini, dibahas buku ini keseluruhan ya. Jadi insya Allah kita bakalan selesaiin buku Baron ini sampai belakang ya, sampai reading ya. Ini baru listening ini ya. Oke. Sekarang kita udah nyampe di exercise 7 tentang suggestions. Ini masih dialog ya. Suggestion itu saran ya guys ya. Silahkan siapin dulu buku sama pulpen. Tulis angka 1 sampai 10, kalian bakalan ngerjain soal-soal ini. Ya, jadi dengerin bulenya ngomong apa, percakapannya gimana. Habis itu dijawab dulu sebisanya, baru kita koreksi bareng-bareng di belakang. Oke, kita bahas bareng-bareng. Oke, tapi sebelumnya ini ada skillnya, saya baca dulu ya skillnya ini ya. In some dialogues in the listening section on the paper-based TOEFL, di beberapa dialog di listening section, seksi listening di PBT, paper-based TOEFL, you'll be asked to recognize a suggestion. Kamu akan diminta untuk mengenali suggestion, mengenali saran, suatu saran ya. Words and phrases such as you should or why don't you or why not introduce a suggestion. Kata-kata atau frase kayak you should, kamu seharusnya, why don't you, kenapa kamu enggak bla 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 gitu. Why not, kenapa tidak bla 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 gitu ya. Itu adalah menandakan suatu saran ya. Kamu seharusnya gini 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 gini. Kenapa kamu enggak gini 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 gini? Kenapa tidak bla 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 bla. Nah, itu kayak saran gitu guys ya. Nah, choose the best answer. Pilihlah jawaban yang benar, oke? Gimana? Kertas pulpennya sudah siap? Kalau udah siap, langsung aja ya. Kalau belum silakan diambil dulu di pause dulu videonya. Kalau udah langsung kita mulai, oke? Ready? 3, 2, 1 and go. Exercise 7, number 1. I'll leave the tip since you got dinner. Okay, $5 is about 20%. What does the man suggest that the woman do? Two. Oh no, we're locked out of the dorm. I didn't think it was that late. Do you have a phone number for the security guard? What does the man suggest the woman do? Three. All the bathrooms are locked. That's odd. Why don't you go down to the main lobby? I think I saw a custodian there when we came in. What does the woman suggest that the man do? Four. Are you in line here? We all are. You need to take a number. What does the man suggest that the woman do? Five. It's only $20. I know, but unless you have an account with us, we can't cash your check. There's a branch of your bank across the street. What does the woman suggest that the man do? Six. I'll be glad to pick you up at the airport. What time does your plane arrive? Well, it's scheduled to be here at 11:35, but it might be late if the weather is bad out of Chicago. Why don't I call you when I get in? What does the woman suggest that the man do? Seven. When does Dr. Watson have her office hours this semester? I think her hours are from 2 to 3 o'clock every day. I'm not sure, but I know it's on the syllabus. What does the man suggest that the woman do?
8. There won't be any kids at the dinner. Maybe we should stay at home. Why don't we get a babysitter? We could use an evening out. What does the man suggest that they do? Nine. I've tried the interlibrary loan before, and it took too long for the material to get here. I'd just use the internet then. You can probably find some similar references. What does the woman suggest that the man do? Ten. I don't like carrying a lot of cards in my wallet, but then I never have the one I need. You could put them in a card case and leave them in your book bag. What does the woman suggest that the man do? Oke, gimana guys? Sulit apa enggak? Oke, ketikkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau nanya juga boleh di situ ya. Oke, langsung aja kita bahas dari nomor 1. Tadi nomor 1 si cewek bilang gini, I'll leave the tip since you got dinner. Nanti kalau kamu makan malam, habis makan malam, saya ninggalin tip lah. Tip itu aneh ya. Kayak tahu ya, tip buat apa? Pelayannya dulu ngasih tip gitu ya. Si cowoknya jawab, "Okay, $5 is about 20%. $5 itu sekitar 20%. Berarti tentang ngasih tip aja ini ya. Pertanyaannya, what does the man suggest that the woman do? Apa yang disarankan si cowok untuk dilakukan? Ya ngasih tip ya. Kita cari jawabannya. Apakah yang A, buy dinner, beli makan malam? Enggak. Yang B, pay for part of the dinner, bayar bagiannya di makan malam. Berarti si cewek bayar sendiri itu. No, bukan itu yang dibahas. Kalau yang C itu tip the waiter after dinner, ngasih tip ke pelayannya setelah makan malam. Yes. Kalau yang D, prepare the dinner, menyiapkan makan malam. Enggak, kan ada restoran, waiter. Oke, berarti jawabannya masih gampang ya. Jawabannya adalah yang C guys, tip the waiter after dinner, memberi tip ke pelayannya setelah makan malam. Oke, aman. Nomor 2 sekarang, si cewek tadi bilang gini, oh no, we're locked out of the dorm. Oh tidak, kita terkunci di luar dorm, asrama. I didn't think it was that late. Saya tidak berpikir ini terlalu late atau larut atau terlalu telat ya. Mungkin mereka habis pulang kemalaman, habis nonton konser mungkin jam 10 lah ya. Jam 10-an. Wah, ini kayaknya belum terlalu malam deh, kok kita kekunci di luar. Nah, si cowok jawab gini, do you have a phone number for the security guards? Kamu punya nomor HP-nya satpamnya nggak? Oke, pertanyaannya, what does the man suggest the woman do? Apa yang disarankan si cowok untuk dilakukan si cewek? Apakah yang A, return later, kembali nanti ya nggak tidur dia, nggak bisa masuk. Kalau yang B, telepon the security guard, menelpon satpam. Oke, kalau yang C, stay at the dorm, tinggal di dorm. Enggak dong, kan kekunci. Kalau yang D, look for the key, mencari kuncinya. Enggak dong, mereka nggak punya kuncinya kalau pagar itu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B, telepon the security guard, menelpon satpam ya. Gampang. Nomor 3-nya, si cowok bilang gini, all the bathrooms are locked, semua kamar mandinya terkunci. Si cewek jawab, that's odd, itu aneh ya. Why don't you go down to the main lobby? Kenapa kamu nggak turun ke lobby utama? I think I saw a custodian there when we came in. Saya pikir saya tadi ngelihat penjaga ketika kita masuk. Ketika kita datang tadi saya ngeliat penjaga di bawah gitu ya. Penjaga di main lobby utama. Mungkin di hotel ini ya. Pertanyaannya, what does the woman suggest that the man do? Apa yang disarankan si cewek untuk dilakukan si cowok? Oke. Apakah yang A, find another bathroom, nyari kamar mandi yang lain? Bukan, kalau kan terkunci semua. Kalau yang B, use the bathroom in the main lobby, menggunakan kamar mandi yang di main lobby, bukan itu. Terus yang C, ask the custodian to unlock the bathroom, meminta penjaga untuk membuka kunci kamar mandi. Yes. Kalau yang D, go to another building to locate a bathroom, pergi ke bangunan lain untuk menemukan kamar mandi. Enggak dong.
Berarti yang C, oke? Ask the custodian to unlock the bathroom. Minta tolong penjaga untuk buka kuncinya kamar mandi. Oke. Nomor 4-nya sekarang. Are you in line here? Si cewek ini ya. Are you in line here? Kamu ngantri di sini. Si cowoknya jawab, well, we all are. We all are. Ya, kami semua. You need to take a number. Kamu perlu ambil angka. Kalian ngantri ya? Kalian ngantri ya? Iya, kita ngantri. Kamu kalau mau ngantri maksudnya kamu tuh ngambil ini, ambil nomor sana gitu maksudnya. Apa yang disarankan si cowok untuk si cewek? Apakah yang A, get in line behind him, berbaris di belakang dia. Kalau yang B, take a number, ambil angka. Terus yang C, come back later, kembali nanti. Yang D, go to the end of the line, pergi ke barisan belakang paling terakhir. No. Kan suruh ngambil angka ya. Berarti ini antrinya ini guys, antrinya kayak antri di bank gitu ya. Bukan antri yang kita berdiri gitu, enggak. Ini antri kayak di bank, kamu ngambil angka dulu terus duduk lagi gitu guys. Bukan ngantri yang berbaris gitu, enggak ya. Ngambil angka. Berarti jawabannya adalah yang B guys. Take a number. Ambil angka dulu ya. Nomor 5 sekarang. Oke, it's only $20. Ini hanya $20 kok. Si ceweknya jawab, I know. Tadi si cowok ya yang ngomong $20. Ini cuma $20 kok, si cowok itu. Si ceweknya jawab, I know, saya tahu. But unless you have an account with us. Tapi kecuali kamu punya akun atau rekening sama kita. We can't cash your check. Kami tuh nggak bisa menguangkan cekmu. There's a branch of your bank across the street. Itu loh ada cabang bankmu di seberang jalan. Oh maksudnya gini ya, si cewek ini adalah seorang teller bank ya. Si cowoknya itu datang mau ini cash ngecashin ceknya. Dia bawa cek. Ini cuma $20 kok. Waduh nggak bisa, kamu tuh nggak punya rekening di kita. Itu loh ada ini loh, ada cabang bankmu, kamu kesana aja gitu maksudnya gitu ya. Oke, apa yang disarankan si cewek? Apakah yang A guys? Go to another bank, pergi ke bank lain, yes. Kalau yang B, open an account with the bank, membuka rekening, enggak lah kelamaan. Kalau yang C, cash his check, mengcashin ceknya, enggak, bukan. Kalau yang D, make out the check for $20, mengeluarkan cek sebesar $20. Enggak, kan udah dikeluarin, enggak bisa cairin aja, enggak bisa dicairin guys. Berarti jawabannya adalah ya udah kamu pergi ke bank lain, itu ada cabang bankmu tuh. Jawabannya adalah yang A guys. Alright, gitu guys. Nomor 6-nya sekarang. What does the woman suggest that the man do? Oke, sebentar, percakapannya belum. Si cowoknya bilang gini, I'll be glad to pick you up at the airport. Saya akan senang sekali jika bisa menjemputmu di airport, ya di bandara ya. What time does your plane arrive? Jam berapa pesawatnya datang? Si ceweknya jawab, well, it's scheduled to be here at 11:35. Jadwalnya sih jam 11:35, but it might be late. Kayaknya telat deh if the weather is bad out of Chicago. Tapi kayaknya bakalan telat kalau cuaca di Chicago lagi jelek. Why don't I call you when I get in? Kenapa nggak aku telepon kamu aja kalau udah nyampe gitu ya? Apa yang disarankan si cewek? Apakah yang A, guys? Pick her up at 11:35, menjemput dia di 11:35? Enggak ya, karena kan belum tentu pas jamnya. Karena siapa tahu di Chicago lagi cuaca buruk gitu ya. Kalau yang B, wait for her at the airport, menunggu dia di airport, bukan itu yang dia sarankan. Kalau yang C, wait for her to call him, menunggu dia untuk menelponnya, ya menunggu si cewek untuk menelpon si cowok, ya bisa, betul ya. Kalau yang D, call the airport for his schedule, menelpon bandara untuk jadwalnya. Enggak ya, berarti yang C, guys, wait for her to call him, nanti aja, tunggu saya telepon gitu, maksudnya gitu guys. Kalau yang nomor 7-nya, tadi percakapannya gini. Si cewek ini ya, when does Dr. Watson have her office hours this semester? Kapan Dr. Watson itu punya jam kantornya di semester ini? Jam kantornya Dr. Watson itu kapan semester ini? Terus si cewek, tadi si cewek ya. Sekarang si cowok jawabnya gini, ngejawab gini si cowok. I think her hours are from 2 to 3 o'clock every day. Saya pikir jamnya itu antara dari jam 2 sampai jam 3 setiap hari. Jam 2 sampai jam 3. I'm not sure, saya nggak yakin.
But I know it's on the syllabus. Tapi saya tahu itu dari silabus. Silabus itu ini ya, jadwal, kayak jadwal pembelajaran ya guys ya, kayak mau ngajarin apa, jamnya berapa, itu namanya silabus ya, di universitas gitu bisa pakai silabus guys. Oke, sarannya apa? What does the man suggest? Apa yang disarankan si cowok untuk dilakukan si cewek? Untuk tahu jadwalnya Dr. Watson, apakah A. mengacu ke silabus? Kalau yang B. go to Dr. Watson's office, pergi ke kantornya Dr. Watson. Kalau yang C itu see Dr. Watson at 2 p.m. Menemui Dr. Watson jam 2. Kalau yang D, ask someone else, tanya orang lain. Oke, jawabannya adalah yang ya udah lihat aja silabusnya, kan silabus sudah pasti, kan itu jadwal itu. Berarti A ya, refer to the syllabus. Kalau yang nomor 8 guys, si cewek bilang gini, there won't be any kids at the dinner. Nggak akan ada anak kecil di makan malam. Berarti nggak boleh ya, sama restorannya mungkin nggak boleh ada anak kecil mungkin. Maybe you should stay at home. Ini si cewek ini. There won't be any kids at the dinner. Nggak akan ada anak kecil, nggak boleh ada anak kecil di makan malam. Maybe we should stay at home. Kita di rumah aja. Gitu ya, si cowoknya jawab gini, si suaminya ya, why don't we get a babysitter? Kenapa kita nggak nyari babysitter aja? We could use an evening out. Kita bisa menggunakan waktu sore ini ya. Pertanyaannya adalah what does the man suggest that they do? Apa yang disarankan si cowok untuk dilakukan mereka? Apakah yang A jawabannya guys, stay home, di rumah aja. Kalau yang B itu go out after dinner, keluar setelah makan malam. Kalau yang C, find a babysitter, menemukan babysitter, mencari atau menemukan babysitter gitu ya. Kalau yang D, take the children out to dinner, mengajak anak-anak keluar untuk makan malam. Kan nggak boleh tadi kan katanya. Berarti harus pakai babysitter ya. Mereka yang keluar, jadi anak-anaknya itu dijagain sama babysitter. Gitu guys. Berarti yang C ya guys ya. 8C, find a babysitter. Kayak orang tuanya ini mau makan, mau ninggalin anaknya gitu ya maksudnya ya. Soalnya kalau ngajak anak nggak boleh di restorannya. Terus yang nomor 9 guys, nomor 9-nya itu tadi percakapannya gini, si cowok ini ya bilang gini, I've tried the interlibrary loan before. Saya sudah mencoba peminjaman antar perpus ya sebelumnya, and it took too long for the material to get here. Dan nyampainya sulit banget materinya untuk nyampe sini. Berarti kayak gini guys, dia itu mau minjem buku ya, minjem buku tapi nggak ada bukunya. Oh, di perpus lain ada, oke. Tapi kami bisa antarkan ke sini ya, interlibrary gitu ya, pinjem antar library gitu. Tapi nggak nyampe bukunya gitu ya. Terus si ceweknya bilang gini, I just use the internet then. Saya pakai internet aja. You can probably find some similar references. Kamu bisa menemukan beberapa referensi yang mirip kok di internet. Berarti yang disarankan apa guys? Yang disarankan apakah ask for an extension, meminta perpanjangan gitu ya. Kalau yang B itu use the interlibrary loan, menggunakan peminjaman antar perpus. Enggak, itu kan udah dilakukan sama dia. Kalau yang C, look for references in the library, mencari referensinya di perpus, ya kan materinya nggak ada, bukunya nggak ada. Kalau yang D, try the internet, mencoba internet. Ya ini yang paling tepat ya, yang D guys, mencoba internet. Kamu nyari aja di internet, ada kok referensinya gitu ya. Nomor 10 sekarang, percakapannya tadi gini, si cowok ya, I don't like carrying a lot of cards in my wallet. Saya nggak suka bawa kartu banyak kartu di dompet saya. But then I never have the one I need. Saya nggak pernah nemuin yang saya butuhkan ya. Oke, si ceweknya jawab, you could put them in a card case. Kamu bisa meletakkan mereka kartu maksudnya di kotak kartu ya. You could put them in a card case and leave them in your book bag. Kamu bisa memasukkannya ke dalam kotak kartu dan meninggalkannya di tas bukumu. Oke. Sarannya apa guys? Apakah yang A, buy a larger wallet, membeli dompet yang lebih besar? Kalau yang B, keep the cards in his book bag, menaruh kartunya di tas buku, ya itu ya. Kalau yang C, carry fewer cards, membawa lebih sedikit kartu. Kalau yang D, organize the cards, mengatur kartunya. Enggak. Yang B ya guys ya, keep the cards in his book bag, menaruh kartu-kartunya di tas buku. Oke. Alright guys ya, oke, gitu guys. Gimana? Bener berapa guys? Coba ketikkan di kolom komentar.
Alright, oke, itu aja tentang suggestion. Habis ini kita bakalan bahas yang exercise 8 tentang assumption. Assumption itu ada asumsi ya guys ya, asumsi. Tentang asumsi ini tadi kan tentang suggestion. Kita lanjutin ke exercise 8 ya guys ya. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English too, like you. Bagikan channel ini ke teman-temannya yang lagi belajar TOEFL juga atau belajar bahasa Inggris secara umum. Alright, and then kita jumpa lagi di exercise 8 di video selanjutnya. Terima kasih guys. Thank you very much.